Baik, selain Pak Nikolai, saya juga ditemani dengan Pak Kasbudin, seorang mantan komisioner jaksa. Selamat siang, Pak Kasbudin. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Pedri Kasman, seorang sekretaris pemuda Muhammadiyah dan juga saksi pelapor dari jaksa penuntut umum begitu. Saya ke Bang Pedri terlebih dahulu. Bang Pedri, tadi Anda sempat menyebutkan kuncinya adalah niat begitu. Apakah memang hingga sidang ke-15 ini sudah jelas begitu harusnya majelis hakim melihat ada unsur kesengajaan dari pidato Ahok? Bang Pedri, silakan. Ya, beberapa kali saya katakan justru unsur niat itu diperkuat oleh saksi meringankan yang dihadirkan oleh Ahok sendiri. Ada dari Bangka Belitung itu ada 3 orang, ya. Ada Bapak Dr. Eko Cahyono, itu pasangan beliau ketika maju gubernur 2007 Bangka Belitung. Nah, dia mengatakan dengan jelas bahwa semenjak 2007 itu sudah banyak juga isu-isu yang berkaitan dengan Al-Maidah itu yang kemudian menyerang Ahok sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Saksi yang lain juga demikian. Ada 3 saksi lagi yang dihadirkan dari Bangka Belitung. Artinya apa? Saksi Ahok itu mempertegas bahwa semenjak 2007 itu sudah ada dalam pikirannya Ahok bahwa surat Al-Maidah yang artinya melarang memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani bagi Muslim itu sudah menjadi alam pikirannya Ahok. Sehingga menjadi wajar kemudian kalau itu terucap oleh dia pada tanggal 27 September di Pulau Seribu itu. Jadi saksi Ahok justru yang memperkuat unsur niat atau unsur kesengajaan itu. Jadi kami yakin unsur kesengajaan itu makin terpenuhi. Apalagi faktanya bahwa tanggal 27 September di Pulau Seribu itu kan acaranya acara tentang budidaya ikan. Kenapa tiba-tiba Ahok mengucapkan itu gitu ya. Nah, itu jelas kalau kita baca narasi kalimatnya Ahok itu, dia sebenarnya bermaksud ingin menarik simpati pendengar dengan mengatakan jangan pilih saya seperti itu. Padahal maksud isinya itu kan sebenarnya ingin menarik simpati gitu ya. Jadi dia mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah 51 itu justru maksudnya meyakinkan audiennya supaya audiennya makin yakin bahwa orang yang mengucapkan kalimat Al-Maidah melarang pemimpin Yahudi dan Nasrani itu bohong gitu ya. Jadi jelas itu disengaja. Kalau menurut pandangan kami semenjak persidangan pertama sampai persidangan ke-14 tidak ada sama sekali Ahok maupun penasihat hukumnya membantah fakta itu. Ya. Yang ada hanya mereka beralibi dengan berbagai argumen-argumen yang menurut saya tidak relevan dengan fakta yang ada. Itu poin penting sekiranya yang penting sebenarnya. Baik, Bang Pedri menyebutkan saksi dari kubu Ahok justru malah menambah dakwaan begitu dari pihak Ahok sendiri. Saya ingin minta pendapat dari Bang Kasbudin, apakah dari kubu Ahok ini salah menghadirkan saksi-saksi selain tadi juga di luar berkas begitu salah begitu pernyataan dari para saksi yang sudah hadir kemarin-kemarin? Ya, salah dan tidaknya kelihatan di fakta persidangan ya. Memang ini kan dalam rangka bagaimana penasihat hukum Ahok itu mencari pembelaan ya. Pembelaan itu tentunya sebetulnya kalau saya lihat di dalam praktek peradilan itu pembelaan dalam hal yang meringankan. Saksi Ade Catur yang meringankan bukan berarti dakwaan tidak terbukti. Tapi meringankan karena mungkin perbuatan selama ini orang baik-baik begitu. Ya mungkin bisa saja dia mengarah ke sana, tapi dakwaan itu sudah terbukti. Karena dalam putusan pengadilan itu ada yang namanya Strafvordering gitu, artinya terbukti dan dihukum. Ada yang onslaught, lepas dia daripada tuntutan, dia terbukti tapi dia ada satu salah pasal atau bagaimana ya di situ. Terus kemudian ada sifatnya istilahnya bebas murni atau prisprak ya, dia bebas tidak melakukan dakwaan dia tidak terbukti baik dakwaan maupun tuntutan ya, atau dakwaan itu kurang tidak lengkap ya, artinya saksi-saksi alat bukti tidak ada. Nah ini dia mau lari kemana gitu? Apakah dia mau bebaskan atau mau dia meringankan atau mau dianggap surat dakwaan tidak cukup bukti atau bebas murni? Tapi di dalam fakta persidangan yang kita lihat baik daripada fakta-fakta persidangan yang diajukan dalam BAP alat-alat buktinya maupun yang di luar BAP. Saya setuju sependapat dengan saudara Pedri tadi bahwa ternyata kesaksian-kesaksian itu justru menunjukkan ada suatu perbuatan dan perkataan itu ada. Dan kalau ditarik ke belakang ternyata ada maksud yang tersembunyi
bahwa surat Al-Maidah ini menjadi suatu ganjalan bagi dia untuk menjadi target agar lepas daripada surat Al-Maidah itu. Padahal surat Al-Maidah itu kan sudah masuk dalam ranah agama ya. Agama itu tentunya hak yang dimiliki oleh para ahli agama, dan dalam hal Al-Quran, Al-Maidah itu adalah hak umat Islam gitu ya. Dan ketika agama itu dikatakan bohong, dikatakan dusta, pasti marah gitu ya. Baik. Saya sudah bilang bahwa agama apapun kalau dibilang bohong dan dusta pasti marah, apalagi umat Islam. Ini sebetulnya yang perlu digali sebetulnya dalam pembahasan fakta-fakta persidangan ya. Baik, oke. Pak Kasmudin, sama halnya yang tadi juga saya tanyakan kepada Pak Nikolai begitu mengenai target jatuhnya vonis begitu sebelum puasa harus dijatuhkan vonis, ada 2 kali persidangan yang diajukan oleh majelis hakim. Apakah Anda juga setuju harusnya memang dikejar targetnya, dan apakah Anda juga melihat dari mungkin majelis hakim sudah menemui titik jelas dari kasus ini begitu, Pak? Ya, sebetulnya saya dalam pembicaraan yang lalu berkali-kali di mana-mana sebagai narasumber, itu perkara ini sangat mudah. Karena kalau kita lihat konsisten dengan alat bukti di dalam pasal 184 KUHP. Ada ayat 1-nya, ada ayat 2. Itu tidak boleh terpisahkan. Dalam mempelajari hukum atau menerapkan hukum tidak sepotong-potong. Karena itu satu pasal loh. Situ alat bukti yang sah dikatakan ayat 1-nya keterangan saksi, surat, ya kan, petunjuk, ahli, ada terdakwa begitu ya. Itu semua sudah mengarah kepada adanya satu fakta perbuatan ya. Perbuatan ini mengarah yang tadi saya bilang. Kalau orang dibilang bohong, dusta atau apa ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian sebetulnya perkara ini lagi-lagi saya ulang di ayat 2-nya itu jelas hal ini sudah mudah, hal yang sudah terbukti secara umum tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya alat bukti yang ayat 1A ini itu sebetulnya sudah tidak perlu terlalu pusing gitu, terlalu sulit. Artinya sudah diketahui Al-Quran itu milik umat Islam. Al-Maidah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran atau kitab suci apapun itu harus dipedomani. Tidak boleh dibilang itu tidak benar. Wah, marah itu siapapun juga. Ya, apalagi umat Islam dibilang bohong, dusta itu sebetulnya. Jadi ahli bahasa sudah dikatakan, wah ini sudah ada suatu perbuatan penistaan dalam bahasa bohong dan dusta gitu ya. Terus dalam ahli agama sudah disebutkan bahwa ini adalah penodaan. Dan yang uniknya lagi saya bilang, kalau kita konsisten dengan hukum acara pidana maupun kebiasaan yang ada, bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu laboratorium bagi umat Islam yang mengatakan ini adalah yang punya hak untuk menyatakan bicara agama gitu, pendapat, ya, sikap maupun fatwa itu selama ini dari Indonesia merdeka itu Majelis Ulama yang dipakai, tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya tidak yang lain gitu. Dan ini juga dipakai oleh alat negara yaitu kepolisian. Dia tidak tanya ahli agama di lain-lain tempat itu. Tapi dia minta kepada Majelis Ulama. Dan di dalam kerukunan umat beragama juga saya lihat itu Majelis Ulama ini adalah diundang dalam misalkan dari PGI, MAUI segala macam lah, para pemuka agama itu yang diundang Majelis Ulama yang mewakili masyarakat agama di dalam suatu tatanan negara, kelihatan seperti itu. Mengenai kemarahan umat Islam, saya ingin tanyakan kepada Bang Pedri. Bang Pedri sebagai saksi pelapor, poin-poin apa saja sih yang mungkin memberatkan dari pidato Ahok sendiri untuk terbukti ia menistakan agama? Poin-poin apa saja? Pertama bahwa agama atau kitab suci itu adalah sesuatu yang sangat asasi ya, yang sangat fundamental, yang seharusnya bagi seorang pemimpin itu tidak boleh disinggung-singgung ya. Disinggung dalam artian memberikan menimbulkan rasa marah bagi penganut agama masing-masing ya. Apalagi kita tahu Ahok bukanlah umat muslim ya. Jadi begitu dia menyinggung kitab suci Al-Quran dan diiringi dengan kata-kata dibohongi, itu wajar sekali kemudian memancing kemarahan umat Islam. Tapi saya kira tidak hanya umat Islam seharusnya yang marah. Karena apa? Karena sikap Ahok ini sudah berpotensi merusak keberagaman kita, merusak persatuan kita, merusak kebinekaan kita ya. Seharusnya semua umat di negara ini marah pada Ahok. Kenapa? Karena sekali lagi dia merusak
keberagaman kita. Dan itu merusak Pancasila. Ya, substansi Pancasila itu kan kita sepakat bahwa bangsa kita ini hidup berbineka tunggal ika. Nah, tetapi Ahok kemudian demi kepentingan politik dia menyerang orang-orang yang biasa menggunakan surat Al-Maidah. Padahal itu hak asasi. Memilih berdasarkan agama itu hak asasi, tidak dilarang dalam undang-undang pemilu, tidak dilarang dalam undang-undang dasar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu adalah hak asasi. Begitu disinggung, sangat wajar kemudian masyarakat marah dan bergejolak. Dan terbukti aksi-aksi masyarakat semenjak dari 4.11, 212, 112 gitu ya. Kemudian menimbulkan masalah-masalah lainnya, ada pelaporan-pelaporan, bahkan ada yang tersangka juga yang baru gitu ya. Nah, semua ini kan menjadi efek dari ucapan Ahok. Ucapan Ahok yang beberapa kalimat itu yang kemudian menimbulkan keresahan di bangsa ini. Saya kira itu. Baik Pak Pedri. Mengenai tekanan massa begitu, kasus ini juga dilatar belakangi oleh tekanan massa gitu. Apakah mungkin kasus penistaan agama di Indonesia harus memang dilakukan tekanan massa begitu, aksi massa terlebih dahulu, memang harus seperti itu, Bang Nik? Harus ada tekanan massa? Jadi gini, kalau saya melihat, saya tidak mau melihat ada tekanan massa atau tidak tekanan massa ya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini, kalaupun ada tekanan massa, ini sebagai satu akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya pada saat itu sangat lambannya pengungkapan kasus ini, sehingga membuat massa itu bertanya-tanya. Karena massa ini juga ingin kepastian hukum seperti saya sampaikan tadi kan. Nah, sehingga akhirnya terjadi tekanan massa. Tekanan massa ini bukan untuk pribadi Ahoknya, tetapi untuk perbuatan pidana yang dilakukan. Kenapa tidak segera diungkap? Kenapa tidak segera diproses? Gitu. Sedangkan pada peristiwa-peristiwa pidana yang lain, baik itu dari zamannya Orde Baru, ketika Permadi, Aswendo dan sebagainya, ketika baru memulai saja langsung dicekok, ditangkap, ditahan. Bukan saksi atau bukan jaksa. Karena sudah memenuhi apa yang sudah terselesaikan, apa yang dia pikirkan kemudian diucapkan, berarti niat itu dilakukan lewat perbuatan. Ini asas hukum pidana yang kita bicarakan. Ketika seseorang melakukan satu niat dengan tindakan konkret atau perbuatan, maka niat itu terselesaikan. Nah, pada saat dia melakukan itu, setelah protes oleh umat sedemikian rupa dan para ulama, kemudian dengan terpaksa dia memohon maaf. Pada saat itu ya, dengan terpaksa dia memohon maaf. Tetapi permohonan maafnya itu hanya lip service, tidak tulus kalau saya melihat. Ya kan? Dan juga permohonan maaf tidak menghapus tindak pidana. Sehingga permohonan maaf itu tetap diikuti dengan proses hukum, seperti yang saat ini sedang terjadi. Nah, namun dalam perjalanan waktu ketika diwawancara oleh TV Al Jazeera, TV asing, dia mengatakan dia tidak menyesal atas apa yang dia ucapkan. Ada inkonsistensi begitu ya? Inkonsistensi di sini nih. Dia tidak menyesal akan apa yang dia ucapkan tentang Al-Maidah 51. Ini kan berarti orang ini harus diperiksa psikolognya, kejiwaannya harus diperiksa. Makanya saya berkali-kali minta sebenarnya jaksa harus menghadirkan ahli psikolog untuk menerangkan tentang kejiwaan si Ahok ini. Gitu loh. Nah, kemudian pada bulan Februari kemarin 2017, dalam rapat pimpinan di Pemda, di Pemprov DKI, dia mengatakan lagi tentang apa? Al-Maidah 51 lagi dia minta supaya dibuat wifi dengan nama Al-Maidah 51 dan passwordnya kafir. Ahok ini mempunyai kebencian apa terhadap Al-Maidah 51? Tidak perlu, dia seorang Kristen, jangan dia membuat kebencian terhadap ayat-ayat agama lain, khususnya dalam Al-Quran Al-Maidah 51. Harus sadar dia. Jadi orang-orang Kristen yang mendukung dia juga harus sadar, mengingatkan dia, Ahok, kamu ini orang Kristen, kamu jangan terus-menerus melecehkan tentang ayat Al-Quran atau agama orang lain atau agama Islam. Ini harus ditekankan. Jangan kita membela membabi buta, terus menyerumuskan Ahok dalam perbuatan-perbuatan yang seperti onta
Oke. masuk dalam lubang yang sama. Iya, iya. Oke. Ini tidak boleh terjadi. Saya ingin ke Pak Kasbudin. Pak Kasbudin juga melihat karakter dari Basuki Cahayapurnama ini. Jika Anda juga mengikuti perjalanan politik begitu dari Ahok sendiri, seperti apa sih Pak Ahok ini? Ya, saya mau melihat dari kacamata hukum dulu ya. Iya. Bahwa hukum itu ada subjek hukum ya. Subjek hukum adalah bisa manusia, bisa badan hukum, bisa korporasi. Iya. Nah, manusia dalam kasus Ahok ini adalah Ahok sebagai manusia. Ya. Subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukum. Ya. Nah, di dalam pertanggungjawaban hukum itu apakah dia sehat jiwanya, atau dia masih anak-anak begitu ya, atau mungkin karena perintah undang-undang gitu kan, ada seperti itu. Nah, ini pertanggungjawaban hukum ya, atau membela diri begitu kan. Nah, dilihat daripada kasus ini, Ahok seorang manusia dewasa, bahkan seorang pemimpin. Nah, di dalam kalau saya baca di surat keputusan bersama maupun surat SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tanggung jawab mengenai agama itu adalah kepala daerah. Kepala daerah itu adalah gubernur. Ya. Nah, Ahok ini kan kepala daerah dalam menjabat melakukan perbuatan itu sebagai gubernur. Mestinya dia menjaga kerukunan agama ya, antara sesama agama, bukan kemudian membuat suatu keresahan seperti ini. Nah, perbuatan yang dimaksud apakah karakter tadi dibilang? Ya, secara umum orang udah tahu. Ahok itu kan kelemahannya di mulutnya ini katanya kan. Semua orang bicara begitu. Nah, inilah mulutnya, inilah yang mengakibatkan perbuatan Ahok ini didakwa sekarang, begitu ya kan. Nah, yang dianggap telah menodai agama yang didakwa di dalam pasal 156A dan 156 KUHP ya. Oleh karena itulah sebetulnya tadi yang dibilang Pak Nikolai, ini harus diperiksa misalnya di psikolog oleh jaksa. Menurut saya sudah, Pak, karena di dalam pilkada kemarin dia syaratnya uji kesehatan ya, termasuk psikolog dan kesehatan jasmani dan rohani ya. Ternyata lolos. Tapi tidak dibuka ke publik. Itu yang perlu dipertanyakan ya. Itu dipertanyakan apakah lolos atau tidak. Tapi kalau ini sampai ternyata itu tidak lolos menjadi lolos, ini ada apa? Luar biasa sekali. Contohnya yang bupati yang narkoba itu ya. Dia pemakai kan. Bisa lolos, bupati mana itu yang tertangkap itu kan. Bisa lolos dalam tes kesehatannya. Nah, ini dipertanyakan apa tes kesehatan itu bisa hanya bayar, kemudian mendapat hasilnya membawa ke KPU. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, tanggung jawab seleksi daripada itu. Tapi saya melihat beginilah, kalau saya melihat kacamata hukum ya, kalau andai kata dia sehat jiwanya, menurut saya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tidak mudah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak cukup pintar, tapi bagaimana dia bisa melindungi masyarakat, bisa mengayomi segala aspek kehidupan yang ada di bawah kepemimpinannya. Itu sebetulnya. Nah, yang jadi persoalan apa yang tadi dibilang, ini sangat merugikan negara. Iya jelas, karena kasus ini negara dirugikan dengan biaya-biaya keamanan. Negara dirugikan dengan segala hiruk pikuk persoalan yang sampai Presiden Jokowi keluar willy kemana-mana gara-gara kasus ini. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa ini menjadi suatu hal yang istimewa gitu ya? Nah, tapi saya melihat di dalam proses peradilan ini ya terpisah dari persoalan politik ya. Karena saya melihat dalam proses peradilan ini ada nggak istilahnya satu toleransi besar terhadap kasus Ahok? Oh ada. Pertama di tingkat penyidikan. Jarang sekali dalam tindak pidana yang saya alami dalam praktek maupun teori itu ya, bahwa alat bukti saksi juga memberikan ruang penyidik bagi saksi dari pihak Ahok Ade Cat ini yang saya tahu dalam berita ya. Itu sudah toleransi besar gitu loh. Nah, kemudian di dalam proses penyidikan sampai penuntutan, dia tidak ditahan, tidak seperti kasus-kasus yang lain gitu ya. Nah, dan alasan dia nanti ke pilkada. Nah, ini kan sudah masuk ke politik, bukan lagi persoalan hukum. Ketiga, di dalam persidangan begitu hakim memberikan ruang kepada mereka dengan alat bukti saksi Ade Cat yang sudah ada sebetulnya di dalam BAP saksi Ade Cat itu. Nah, tapi ada lagi di luar BAP. Ini sangat luar biasa sebetulnya. Nah, oleh karena itulah ya, sekali lagi dalam proses perkara pidana yang begitu menguras tenaga, pikiran, biaya dan lain-lain, ini jangan sampai akhirnya putusan itu mengecewakan masyarakat. Yang sehingga
dengan keterangan ahli yang harusnya memberikan, menurut KUHP, memberikan duduk terang persoalan menjadi kabur. Ini yang jadi. Tapi saya yakin hakim bukan orang sembarangan, karena dia juga diangkat sebagai hakim. Pertama, dia mempunyai ilmu hukum, bukan dia semata-mata tidak punya ilmu hukum. Kedua, dia juga orang yang bijaksana dan adil dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, walaupun saksi yang menyatakan apapun, dia hakim tahu kalau ini sudah dinyatakan terbukti, ya terbukti gitu ya. Menurut saya lagi-lagi saya cuma punya pandangan singkat dan simpel, jangan lari daripada alat bukti yang ditentukan oleh KUHP 184 KUHP itu ayat 1 dan ayat 2. Kalau lari ke mana-mana ya nanti masyarakat menjadi bingung. Saya rasa seperti itu. Tapi mengenai pemeriksaan kejauhan tadi, apakah memang jika terbukti nantinya ada gangguan jiwa dari Basuki Cahayapurnama ini, apakah memang bisa menggugurkan dakwaan? Namun usai jeda dibahasnya. Dan pemirsa Breaking News mengawal sidang Ahok masih akan kembali usai jeda.